Oke, hai semua. Selamat datang di segmen baru di channel ini. Segmen ini bernama Podcast PP Pemuda Psikologi. Nah, perkenalkan sebelumnya, di sini aku sebagai host. Nama aku Muhammad Rafi Azari. Aku mahasiswa Prodi Psikologi Islam di UIN Salatiga dengan NIM 8137. Nah, di sini aku sebagai host di podcast kali ini untuk sebagai penugasan UAS Matkul Psikologi Umum. Nah, kali ini ada 3 bintang tamu yang aku bawakan. Mereka adalah teman-teman kelasku dari kelas 1E. Mungkin bisa perkenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Alina Hairunisa, bisa dipanggil Alin. NIMku 142. Oke, perkenalkan, nama aku Tivita Hidayati. Kalian bisa manggil aku Vita. 3 nomor NIM terakhir aku 129. Aku Hilda Aulia, bisa dipanggil Hilda dengan NIM akhir 147. Nah, ya jadi mereka ini juga satu kelompok dengan aku buat penugasan kali ini. Nah, jadi di podcast kali ini ada beberapa pertanyaan yang mau aku tanyakan ke kalian seputar dengan psikologi. Berhubung karena kita sudah 1 semester nih, yang pertama banget mau aku tahu dari kalian, sebagai seorang mahasiswa baru yang baru menjalani 1 semester, menurut kalian tuh ilmu psikologi itu seperti apa sih? Ilmu psikologi itu sepengetahuanku kayak studi ilmiah tentang perilaku manusia dan proses mental itu. Oke, kalau menurut aku psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang Oke, kalau menurut aku psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Ya, seperti itu. Kalau menurut aku sih, ilmu psikologi itu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan proses mentalnya. Oke. Nah, psikologi kan menurut kalian tuh seperti itu tuh. Cuma kan kalau menurut masyarakat nih, ada beberapa stigma dari masyarakat yang mengatakan bahwa lulusan psikologi itu bisa apa sih? Paling jadi BK atau jadi apa gitu. Nah, menurut kalian tentang stigma buruk masyarakat tentang psikologi itu gimana? Kalau tanggapanku sih kayak sebel kalau denger lulusan psikolog bakal jadi guru BK atau apa. Padahal di psikologi kalau dipelajari lebih dalam itu apa ya, kayak apa namanya, bidang lainnya tuh masih banyak, kayak jadi HRD, terus kayak apa ya, semacam itulah. Oke, kalau menurut aku tuh paling sebel ya kalau di masyarakat tuh malah gini loh, mereka tuh kayak bertanya kepada kita terus nanya, kamu bisa nerawang aku nggak, masa depan aku kayak gimana ya. Maksudnya itu kan kalau psikologi itu nggak bisa kalau disuruh nerawang masa depan mereka. Kan kita kan cuma itu ya, mengetahui kayak perilaku dia kayak gimana, mentalnya kayak gimana gitu, bukan yang kayak kita malah jadi kayak dukun gitu loh. Gitu sih kalau Jadi dukun. masyarakat. Kalau dari aku sendiri sih, aku kurang suka ya, soalnya kalau dari aku sendiri sih kurang suka ya, karena stigma masyarakat yang seperti itu tuh tidak sesuai dengan kita, apa yang kita lakukan gitu loh. Padahal di kampus sendiri gitu kan, kalau di UIN itu kan ada pembagian 4 jurusan lagi ya, kayak apa sih, PIO, terus pendidikan, kesehatan, sama apa sih itunya, sosial. Itu kan kita kan bisa jadi HRD, atau kita bisa di rumah sakit kejiwaan atau yang lainnya, bukan hanya sekedar kayak guru BK atau nerawang-nerawang orang gitu aja sih. Oh iya, benar-benar. Jadi kayak
stigma masyarakat ini terlalu jelek gitu ya. Ya. Nah, jadi teman-teman yang nggak nonton ini, tadi sebelum podcast aku tuh sudah membagi 3 kepada mereka hal yang mau aku bahas nih sama mereka. Ada tentang psikologi di dunia kerja, psikologi di lingkungan keluarga, sama di lingkungan sosial. Nah, pertama aku mau tanya dulu yang tentang dunia pekerjaan. Siapa tadi yang dapat? Aku. Nah, Mbak Hilda ya. Nah, Hilda, psikologi di dunia kerja itu tujuannya apa sih? Nah, tadi sebelum video ini di tag, aku tadi membagi 3 materi buat mereka untuk menguji pengetahuan mereka selama 1 semester ini tentang psikologi. Nah, tadi ada 3, ada yang untuk psikologi di dunia kerja, di lingkungan keluarga, sama lingkungan sosial. Nah, yang pertama yang mau aku tanya adalah psikologi di dunia kerja. Tadi siapa yang dapat? Aku. Nah, untuk Hilda berarti ya, psikologi di dunia kerja itu sebenarnya buat apa sih? Kalau psikologi dalam dunia kerja itu untuk memahami dan meningkatkan perilaku manusia dalam lingkungan kerja ya, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, sehat, dan memuaskan. Oh gitu, berarti psikologi ini untuk mensejahterakan orang-orang yang ada di kerja itu ya, Iya. kayak supaya mereka itu nggak stres. Nah, itu kan menurut aku untuk menurut yang di itu tadi. Tapi ada nggak sih manfaat lain dari memahami psikologi di dunia kerja ini? Ada dong, manfaat memahami psikologi di dunia kerja itu ada beberapa ya. Antara lain itu, jadi ada beberapa manfaat lain ya dalam dunia kerja itu, seperti kita bisa memilih karir yang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan passion, minat, dan kepribadian kita. Kemudian kita bisa meningkatkan kinerja dengan cara mengoptimalkan diri dengan potensi yang sudah kita miliki. Terus kita juga bisa membangun karir yang sukses dengan perencanaan karir yang baik dan membangun jaringan, kayak memperbanyak relasi juga gitu. Nah, jadi ini juga menjawab di awal tadi ya teman-teman, bahwa psikologi itu nggak cuma sebatas jadi guru BK gitu loh. Terus kita yang kedua ke psikologi dalam keluarga. Tadi siapa yang dapat? Saya. Oke, Mbak Lina. Nah, Lina, apa sih peran psikologi dalam hubungan antara orang tua dan anak? Psikologi di lingkungan keluarga itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dinamika hubungan antara orang tua dan anak. Keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk pola pikir, perilaku, dan perkembangan emosional individu. Oleh karena itu, pemahaman psikologi dalam konteks keluarga dapat membantu menciptakan hubungan yang sehat dan mendukung perkembangan anak yang optimal. Oh gitu. Nah, dalam keluarga itu kan pasti kan ada waktunya untuk bertukar cerita gitu dong, berkomunikasi antara orang tua dan anak. Nah, cara berkomunikasi yang efektif dalam keluarga tuh seperti apa sih? Komunikasi yang efektif dalam keluarga itu komunikasi terbuka dan jujur, mengajarkan anak untuk berbicara yang terbuka tentang perasaan dan pikirannya. Terus aktif mendengarkan. Orang tua perlu juga belajar untuk mendengarkan anak dengan penuh perhatian tanpa terburu-buru memberikan penilaian atau nasihat. Terus menggunakan bahasa yang positif. Psikologi menunjukkan bahwa cara kita memilih kata-kata dapat memengaruhi cara anak memandang dirinya dan di dunia sekitarnya. Nah itu, jadi begitu ya teman-teman. Buat kalian yang nonton ini, kalian yang sudah berkeluarga dan punya anak, mungkin kalian tuh terkadang menasihati anak tuh dengan nada yang kayak menggetak gitu. Itu sebenarnya juga mempengaruhi psikologis dari anak itu sendiri. Jadi sebagai orang tua tuh kalian harusnya juga paham gitu loh,
cara mendidik anak tuh nggak cuma dengan kekerasan gitu. Nah, kita yang ke yang terakhir yaitu di psikologi sosial, berarti sama Mbak Vita. Nah, Mbak Vita, bagaimana sih norma sosial tuh mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat? Oke, norma sosial itu kan kayak aturan yang tidak tertulis ya. Untuk kita itu untuk mengatur perilaku kita di masyarakat. Nah, aturan ini tuh kayak pedoman yang harus kita ikuti, tapi tanpa kita sadari gitu. Nah, jadi tuh, waduh. Nah, terus contoh nyatanya kalau di kehidupan kita tuh kayak gimana? Kalau untuk contohnya tuh ya, kalau kita dalam masyarakat tuh tentang pakaian dulu yang pertama. Nah, pakaian itu kan cara kita memilih pakaian tuh harus sesuai. Kalau kita lagi ada acara kayak ngaji bersama gitu, ya harus kita sesuaikan. Terus kalau kita lagi kondangan juga disesuaikan, jangan yang nggak sesuai gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi psikologi juga itu mempelajari hal-hal di lingkungan sosial kayak itu tadi contohnya. Nah, terus nih ada 3 lagi pertanyaan buat kalian bertiga. Ini nggak di briefing tadi ya. Jadi mereka kayaknya bakal jawab spontan nih. Yang pertama tentang kesehatan mental dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Nah, ilmu psikologi ini kan juga mempelajari psikologi seorang kan, mental seorang. Nah, kesehatan mental itu kan banyak orang bilang tuh kayak sesuatu yang tidak bisa disembuhkan. Menurut kalian tuh kayak gitu nggak? Terus stigma itu tuh berpengaruh nggak sih terhadap masyarakat? Kalau aku sih kurang setuju ya dari pendapat masyarakat kalau begitu. Padahal tuh ada beberapa cara untuk mengurangi stigma masyarakat gitu. Kayak kita tuh bisa memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat, terus meningkatkan akses ke layanan kesehatan mental, kemudian bisa memberikan dukungan sosial dan keluarga, menggunakan bahasa yang tepat dan tidak diskriminatif, kemudian membuat psikologi itu lebih terjangkau dan mudah diakses, dan yang terakhir mungkin bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Mungkin itu sih dari aku. Kalau dari kalian ada yang mau lagi? Kayaknya jawabannya berat sama. Sama. Oke, nah terus ada yang selanjutnya itu media sosial. Nah, seperti yang kita tahu nih, media sosial ini kan sekarang lagi marak-maraknya nih, entah TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter atau segalanya kan. Nah, media sosial ini sekarang tuh kayak bisa dibilang sangat berpengaruh nih dalam kehidupan kita. Nah, dalam menurut kalian nih, pengaruh media sosial tuh terhadap psikologi dan perilaku kita tuh udah sampai ke titik mana sih? Udah kayak gimana sih gitu? Oke, jadi di media sosial tuh ada dampak positif dan negatifnya ya. Kalau yang dampak positif itu koneksi sosial. Nah, jadi itu kita nanti kalau di dalam sosmed itu nanti kan kita jadi bisa interaksi sama teman, keluarga yang jauh gitu kan. Terus ada akses informasi. Nah, akses informasi itu nanti kita bisa mengakses berita. Lalu yang kedua itu ada akses informasi. Nah, nanti kita dari platform ini nanti kan akan menyediakan secara cepat ya berita, pendidikan, terus sumber daya yang penting itu membantu kita untuk tetap terinformasi lebih cepat gitu ya. Kalau dari media sosial. Lalu
media sosial itu memberi ruang bagi kita untuk mengekspresikan diri, berbagi kreativitas gitu. Terus ada dampak negatif. Dampak negatif itu kalau sekarang itu banyak kalangan maaf. Nah, kalau dampak negatif itu sekarang lagi marak-maraknya FOMO. FOMO. Nah, jadi tuh banyak pengguna medsos itu yang kayak mereka tuh FOMO karena merasa cemas atau tidak puas ketika melihat teman-teman mereka itu berpartisipasi dalam kegiatan itu, sedangkan kita itu enggak gitu. Lalu ada dopamine loop. Nah, gitu itu ketika kita menerima notif atau suka, otak kita itu melepaskan dopamin. Ya, kok tekan neurotransmitter. Lalu dopamine loop. Nah, itu ketika kita menerima notifikasi atau suka, otak kita itu melepaskan dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan perasaan senang itu menciptakan kebiasaan scrolling yang dapat mengganggu kita. Lalu ada perbandingan sosial. Itu paparan terus-menerus terhadap kehidupan idealis orang lain terhadap perbandingan sosial. Perbandingan sosial itu paparan terus-menerus terhadap kehidupan idealis orang lain dapat menyebabkan perasaan kita itu tidak cukup baik, nanti bisa depresi atau menyebabkan kecemasan gitu. Lalu ada tips untuk menjaga keseimbangan ini. Yang pertama, membatasi batas penggunaan. Nah, kita harus membatasi kegiatan kita dalam sehari-hari itu untuk menggunakan sosmed, kita harus membatasi itu. Lalu ada mematikan notifikasi, karena itu akan mengurangi gangguan dari notifikasi itu. Untuk Nah, terus kita itu mematikan notifikasi. Nah, itu untuk meminimalkan kita untuk tidak membuka sosmed dulu. Gitu. Terus kita harus fokus pada kualitas bukan kuantitas. Itu kita itu milih untuk mengikuti akun yang memberikan konten yang positif. Nah, yang negatif itu kita nggak usah ikuti, kita ikuti yang positif aja. Yang nggak terlalu penting ya udah nggak usah diikuti, kita ikuti yang positif, yang baik. Jadi gitu. kayak yang pargoy gitu nggak usah. Nggak usah. Terus TikTok gini-gini tuh kayak ini mas-mas belakang kamera ini juga senengannya lihat yang geol-geol. iya. Nggak usah, nggak boleh. Oke, lalu yang terakhir itu kita itu meluangkan waktu untuk aktivitas yang lain. Jangan main sosmed terus. Kalau lagi libur gitu, kita janganlah cuma di rumah di kamar aja kayak cuma main HP gitu. Mending kita cari kegiatan yang lain di luar gitu. Kurangi no lab, guys. Jadi buat kalian yang no lab, cari pasangan. Kalau jomblo ya terserah deh. Udah gede. Oke, begitu. Begitu udah. Ada yang mau nambahin? Atau cukup? Nah, kalau cukup, masih ada satu lagi nih. Ini psikologi. Psikologi ini kan pasti akan terus berkembang. Nah, harapan dan masa depan psikologi di masyarakat menurut kalian tuh gimana? Masa depan psikologi yang lebih baik, aku mau tanya apa ini? Masa depan psikologi yang lebih baik di mana kita bisa bekerja sama yang baik dan menghadapi masalah dengan lebih bijak. Itulah yang bisa dicapai dengan psikologi. Harapan dan masa depan psikologi di masyarakat sangatlah menjanjikan, terutama karena semakin banyaknya yang
menyadari pentingnya kesehatan mental. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat perubahan signifikan dalam cara pandang masyarakat terhadap psikologi dengan semakin diterimanya terapi psikologis, konseling, dan pendekatan berbasis bukti dalam penanganan masalah mental. Udah, udah gitu ya. Nah gitu ya, jadi harapannya semoga nanti ilmu psikologi ini semakin berkembang dan semakin diterima di masyarakat gitu. Oke, jadi kayaknya podcast kali ini segitu dulu. Karena sudah melewati banyak sekali tantangan membuat video ini, kami sudah mulai capek. Poin-poinnya tadi ada dari psikologi keluarga, itu adalah bagaimana dalam keluarga itu harus tetap berkomunikasi, jangan mengedepankan ego seperti itu. Terus kalau di psikologi kerja tadi bahwa psikologi ini ada untuk menyejahterakan para pekerjanya dan juga sebagai sedikit seperti dasaran supaya para pekerja ini tuh berani menyampaikan pendapat mereka gitu loh. Terus yang sosial tadi itu kayak psikologi ini di lingkungan sosial ini sekarang sudah mulai merambat, sehingga penting bagi kita untuk tahu nih gimana sih cara beradaptasi dengan ilmu psikologi ini gitu. Terus juga tadi yang kesehatan mental ya, ini sedikit buat kalian bahwa kesehatan mental itu adalah sesuatu yang mungkin masih banyak orang yang kurang tahu nih. Jadi ya masih banyak orang awam yang belum tahu. Jadi kayak mungkin lebih baik kalian kayak mencari ke psikolog atau apa psikolog atau mungkin teman ya, buat ketika kalian punya anak-anak itu diceritakan, daripada kemudian menjadi stres dan menjadi masalah mental. Terus yang media sosial tadi, bener kata Mbak Vita ya, kalau media sosial sekarang ini sangat berpengaruh dalam psikologi seseorang. Bahkan efek negatifnya itu lebih banyak daripada efek positifnya, seperti FOMO tadi. Banyak orang-orang itu mengikuti tren-tren hanya untuk kayak kepentingan sesaat gitu loh, nggak ada manfaat yang berkelanjutan buat mereka. Terus harapannya ya masyarakat ini, harapannya kalian masyarakat semua yang menonton video ini, semoga kalian menjadi sadar bahwa ilmu psikologis ini nanti akan berguna ke depannya ketika kalian terjun di dunia pekerjaan atau semacam seperti itu, karena psikologis ini membantu kita untuk berpikir dari segala sudut pandang, sehingga kita nggak terpaut dari satu sudut pandang saja ketika menghadapi masalah. Nah, cukup itu saja kayaknya ya. Terima kasih untuk ketiga tamu pada podcast kali ini. Mohon maaf kalau banyak cut-cutnya nanti video ini karena tadi banyak pengganggu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Udah Pak, pause Pak. Cut. Coba Pak. Coba. Udah selesai Pak. Dah. Dan nanti minta tolong Apa? Iya 30 menit coba. Ini kan banyak banget kita rencana aku kan Gimana? aku belum materi itu. Aku belum manfaatin itu yang aplikasi chat anonim. Apa? Chat anonim. Oh. Jadi nanti